Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu yang ketiga ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Mesias, hari ini hati kami penuh rasa syukur atas kemurahan kebajikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dalam Matius 21 ayat 18 sampai dengan ayat 22 yang berbunyi demikian. Dan ketika kembali ke kota itu pada pagi hari dia lapar, dan ketika melihat sebatang pohon ara di pinggir jalan, dia datang padanya tetapi tidak mendapati apapun padanya kecuali daun-daun saja. Dan dia berkata kepadanya, "Daripadamu tidak akan pernah ada buah lagi untuk selamanya." Dan seketika itu juga pohon ara itu dijadikan kering. Dan ketika melihatnya, para murid takjub seraya berkata, "Alangkah cepatnya pohon ara itu dijadikan kering." Dan seraya menanggapinya, Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu mempunyai iman dan tidak bimbang, kamu akan melakukan bukan hanya atas pohon ara itu, melainkan juga pada gunung ini. Apabila kamu berkata, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Dan segala sesuatu sebanyak apa yang kamu minta dalam doa dengan beriman, kamu akan menerimanya." Kalau kita perhatikan di sini, yang judul berikutnya adalah iman yang memindahkan gunung. Di zaman sekarang ini, keadaan dunia semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin mencekam, semakin takut, semakin mengerikan karena virus, karena masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Dalam situasi seperti inilah diperlukan iman yang teguh agar kita bisa melewati. Hari ini saya berikan temanya, iman yang teguh membuat yang tidak mungkin menjadi nyata. Sekali lagi, iman yang teguh membuat yang tidak mungkin menjadi nyata. Tadi pohon ara masih segar ketika Tuhan Yesus berkata, "Mulai sekarang engkau tidak akan lagi hidup," dan pada saat itu pohon ara itu menjadi kering. Tuhan Yesus menjelaskan lagi, "Jika engkau berkata kepada gunung ini pindah, terangkat ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi." Hal yang tidak mungkin kelihatannya, tapi jika kita memiliki iman yang teguh, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan apa ciri-ciri iman yang teguh. Ciri-ciri iman yang teguh pertama-tama, dia memperkatakan imannya dan bertindak sesuai dengan imannya. Itu dalam Kejadian 22 ayat 1-14. Kisah daripada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Yahweh berkata, "Persembahkan anakmu daerah Moria," dan Abraham mengambil Ishak dan membawanya ke daerah Moria, dan dia berkata kepada kedua bujangnya, "Tinggal di sini, kami akan mempersembahkan korban kepada Yahweh, nanti kami kembali." Kita lihat di sini, Abraham memperkatakan imannya, sekalipun Ishak dipersembahkan kepada Yahweh, dia yakin dia bisa kembali dengan Ishak. Itu bahasa iman. Dan mereka sudah sampai di Moria, Abraham mengikat Ishak dan menyusun kayu, dan ketika Abraham mau mengambil pisaunya untuk menyembelih Ishak, maka Yahweh katakan, "Abraham, Abraham, jangan kau apakan anakmu, aku tahu engkau mengasihi aku." Jadi kita lihat di sini, akhirnya Abraham melihat ke atas gunung itu, di situ ada seekor domba yang tersangkut. Digantilah menjadi domba itu yang dikorbankan. Lihat,
yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi iman Abraham tetap teguh bahwa pasti ada korban yang dipersembahkan kepada Yahweh di atas gunung itu. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang beriman yang teguh? Yaitu fokus hidupnya bukan kepada masalahnya atau keadaannya, tapi kepada Tuhan Yesus. Itu dalam Matius pasal 9 ayat 20-22, bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun sudah pergi kemana-mana ke tabib berobat, tapi tidak ada kesembuhan. Tapi ketika dia mendengar Tuhan Yesus, dia berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan dia melangkah. Maka ketika dia fokusnya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada penyakitnya, bukan kepada keadaannya, dan dia jamah jubah Tuhan Yesus itu, seketika itu juga dia sembuh. Pada saat ini banyak orang sakit, bukan sakit secara fisik, sakit secara rohani, sakit secara iman. Maka engkau mungkin berusaha mengatasi keadaan hidupmu yang begitu sulit, begitu rumit. Engkau fokusmu kepada Tuhan Yesus. Jangan fokusmu kepada kesulitan ekonomi. Jangan fokusmu kepada kesulitan pekerjaanmu. Jangan fokusmu kepada kesulitan usahamu. Fokusmu kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tadi bisa membuat mujizat kepada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia juga bisa membuat bagimu, asal fokusmu kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa ciri-ciri orang yang punya iman teguh? Dia yakin sepenuhnya bahwa apa yang dia minta pada Tuhan Yesus pasti dikabulkan. Sekali lagi, dia yakin sepenuhnya bahwa apa yang dia minta kepada Tuhan Yesus pasti dia kabulkan. Itu dalam Markus 10 ayat 46-52. Di situ Bartimeus orang buta, ketika dia mendengar Tuhan Yesus lewat, dia berkata, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Terus dia berseru-seru. Orang berteriak, ya Tuhan, itu dia ribut, nggak usah kamu dengarkan dia. Tetapi terus si Bartimeus ini memohon, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan ketika dia terus meminta, pada saat Tuhan Yesus berbalik kepadanya, karena terus dia minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tanya samanya, apa yang aku harus berbuat kepadamu? Dia jawab, aku ingin melihat. Dan saat itu juga Tuhan Yesus katakan, saat ini melihatlah. Seketika itu juga. Kenapa dia bisa melihat? Karena dia terus-menerus berseru kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang imannya teguh, berseru-seru kepada Tuhan Yesus, bukan kalau dia ada masalah goyah imannya, tidak fokusnya kepada Tuhan Yesus, tetapi kalau imannya teguh, fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus dan meminta pertolongan kepadanya. Yang keempat, ya, apa ciri-ciri orang beriman yang teguh? Yaitu dia tetap meminta pada Tuhan Yesus sekalipun dia direndahkan. Dia tetap meminta kepada Tuhan Yesus sekalipun dia direndahkan. Matius pasal 15 ayat 21-28. Itu seorang wanita Kanaan yang meminta, dia katakan, anak perempuanku kerasukan setan. Jadi Tuhan Yesus katakan gini, ya, aku hanya diutus kepada orang Israel. Tetapi dia memohon lagi, Tuhan tolong supaya anakku sembuh. Dia berkata tidak baik memberikan yaitu roti kepada anjing. Tapi perempuan itu berkata, tidak apa-apa, tapi kan anjing pun dapat remah-remahnya. Jadi iman yang teguh itu dia selalu fokusnya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun direndahkan, diuji, diproses, dia tetap yakin waktu daripada Tuhan Yesus itu pasti memberikan jawaban yang terbaik.
Pada kesempatan ini mungkin engkau sudah mencoba berdoa, belum ada jawaban, berdoa dan berpuasa, belum ada jawaban. Tetaplah lakukan, jangan tawar hati. Kalau imanmu teguh, ingat waktu yang paling tepat adalah waktu daripada Yahweh itu. Jadi jangan ragukan kemahakuasaan Dia. Sekalipun situasi zaman sekarang ini benar-benar situasi tidak menyenangkan, tidak baik. Tetapi jika engkau punya iman yang teguh, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Kalau kita tahu tadi seperti Abraham yang harusnya Ishak dipersembahkan tetapi tidak jadi karena iman Abraham memperkatakan nanti Yahweh menjadikan korban baginya di atas gunung. Perkataan iman itu dibuktikan dan itu terjadi. Dan juga kita tahu tadi bahwa wanita yang sakit pendarahan fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada penyakitnya. Apapun kesulitanmu saat ini, fokusmu hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan fokusmu kepada virus. Jangan lebih sering menyebut nama virus daripada nama Tuhan Yesus. Jangan lebih sering dalam pikiranmu adalah pikiran virus. Tetapi harusnya dalam pikiranmu adalah firman Yahweh. Di hatimu adalah firman Yahweh. Ketenangan, kedamaian, karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadamu. Jadi pada kesempatan ini percayalah bahwa yakin Tuhan Yesus pasti membuat mujizat kepadamu. Sebagai ayat yang terakhir di dalam Matius 17 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Ya. Yang berbunyi demikian, 17:21. Ayat 20. Dan Yesus berkata kepada mereka, karena ketidakada imanmu, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana. Dan dia akan pindah, dan tidak satu pun mustahil bagimu. Ya. Tidak ada yang sesuatu pun yang mustahil bagimu dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 20. Ini jelas Tuhan Yesus mengatakan tidak ada satu yang mustahil bagimu. Jadi percayalah, iman yang teguh membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang suka kami dengarkan. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan itu menguatkan iman anak-anak-Mu. Apapun situasi yang mereka hadapi sekarang ini, apapun kondisinya, Engkau Bapa yang sangat baik, yang bisa membuka jalan pada saat tidak ada jalan, yang bisa menyediakan pada saat tidak ada yang tersedia, yang bisa membuat kesembuhan pada saat tidak ada obat lagi yang bisa menyembuhkan, yang bisa memberikan pemulihan ketika tidak ada yang bisa memulihkan. Kami percaya Engkau kunci semuanya, Engkau jawaban semua. Teguhkan iman anak-anak-Mu di dalam menghadapi segala keadaan, supaya tetap bersandar kepada Engkau, berharap kepada Engkau. Kuatkan iman bapak-bapak, ibu-ibu, baik pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap melihat kemahakuasaan-Mu ya Yahweh yang sanggup menyediakannya. Berkati bangsa dan negara kami, berkati hamba-hamba-Mu, seluruh anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.